Tepang deui dina pepep rock and roll ngarokok bari ngobrol. Tapi ngeunahkeun itu tercipta apabila terbentuk ekosistem yang saling memberikan ruang, saling menguatkan dan saling menguntungkan. Betul. Bari ngobrol. Mungkin nanti akan jadi rambak ganteng. Sebenarnya mah ulah oge teh nyeni lamun ditempuh ku batu ngan kapanggih we. Manusia hanya akan bermartabat sebagai manusia apabila dia memiliki kepedulian terhadap orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepang deui dina pepep rock and roll nyata ngarokok bari ngobrol. Kumaha damang? Damang alhamdulillah. Kang Ismail damang? Damang Pak. Alhamdulillah. Sepertos yang pernah dijanjikan bahwa di setiap episode Pepep Rock and Roll akan mendatangkan tamu bintang. Jadi tamu yang akan menjadi Bintang. Dan kali ini Kang Ismail ya, Sob ini panggilan untuk para pemirsa di Pepep Rock and Roll. Kali ini hadir Kang Ismail Muntaha, seorang seniman seni rupa ya. Nah, yang kebetulan aktivitasnya di mana Kang Ismail? Di JAF ya, Jatiwangi Art Factory. Nah, gitu Haji. Kang Ismail ini seorang seniman seni rupa. Ya, tapi kita malam ini Kang Ismail kita nampaknya tidak bicara tentang seni rupa dulu. Iya. Ya. Ya. Tapi kita bicara tentang rupa-rupa seni. Rupa-rupa seni. Wah, Dan seni yang mangrupa. Nah, dan seni yang mangrupakeun. Sebab naon? Sebab yang kita bahas hari ini adalah keterlibatan Kang Ismail di JAB dan beberapa komunitas ini membawa angin perubahan, menciptakan masyarakat bermartabat. Bermartabat. Iya, martabak, Pak. Ada beda itu. Jadi, kita bincang memang pada malam hari ini sengaja ingin mendengarkan bagaimana peran dan gagasan-gagasan Kang Ismail yang satu sisi sebagai seniman rupa, tetapi menciptakan juga rupa-rupa seni yang merupakan dan diintegrasikan dalam bentuk kenyataan bermasyarakat di lingkungan. Maka sebetulnya kalimatnya menarik ya tadi itu kita sekarang bakal ngomongin rupa-rupa seni gitu. Karena ternyata hari ini seni itu juga nggak terbatas ke dalam satu bentuk yang formalis gitu, yang bahwa seni itu misalkan sederhananya adalah hubungannya selalu dengan bentuknya itu melukis, patung atau sesuatu yang ada wujudnya gitu, objeknya. Tapi sebetulnya sekarang tuh hari ini seni itu sudah makin rupa-rupa gitu. Dan tapi juga kalimat mangrupa juga yang menarik gitu. Mangrupakeun menurut saya juga tadi satu kalimat yang juga penting adalah berhubungan dengan kenyataan masyarakat gitu. Saya kira itu hal yang justru penting lagi dibicarakan hari ini di ranah seni misalkan, dan juga di ranah sosial, karena pertanyaan besarnya adalah emang seni punya peran ya di masyarakat. Jadi memang justru si rupa-rupa seni inilah yang memang rupa-rupa seni yang terkait dengan kenyataan masyarakat kita sehari-hari itu yang jadi pembicaraan hari ini gitu. Gitu ya. Jadi kalau saya awam ngomong ke seni itu saya kadang-kadang menyederhanakan Kang Ismail, apakah benar atau tidak bahwa kehadiran seni itu untuk menciptakan keseimbangan agar hidupnya ngeunaheun. Kira-kira kumaha eta? Ya sebetulnya tepat sekali ya. Hirup nang ngeunaheun ini misalkan dulu kalau zamannya Yunani klasik gitu. Pengertian ngeunaheunnya itu nggak cuma sekedar elemen estetis, misalkan mesti dipercantik, tapi ngeunaheun bisa adalah dia punya fungsi gitu. Punya fungsi, punya peran gitu misalkan. Terus kemudian berkembang
apakah benar seni itu mesti terus punya peran atau mungkin seni juga bisa ngomongin tentang seni sendiri. Tapi kemudian itu dikritik lagi gitu ya. Tapi itu di barat Pep. Nah kalau di kita kan sebenarnya juga justru dari awal yang namanya seni itu justru memang sangat berhubungan dengan kehidupan keseharian gitu. Bagaimana kita ngenahin dalam pengertian kehidupan bermasyarakat gitu. Jadi memang segala sesuatu itu harus ngarenahan ya. Ngarenahan maksudnya. Ngarenaheun. Nah, ngomong-ngomong ngarenaheun pasti di dia mah gini Kang, kumaha menciptakan seni bisa berperan dalam menciptakan masyarakat bermartabat tadi adalah tentu bukan hanya tentang soal ngeunah-ngeunana, tetapi ngeunahkeun itu tercipta apabila terbentuk ekosistem yang saling memperhatikan, Betul. saling memberikan ruang, saling menguatkan dan saling menguntungkan tentu. Betul. Nah, bagaimana pengalaman Kang Isman mentransformasi seni yang kalau istilah Mang Iman mah imajinatif menjadi praktek di masyarakat? Nah, kumaha tah kira-kira? Iya betul. Tadi yang ngomongin soal Martabak. martabak ya. Martabak. Cobian atau martabak? Biar berenergi cobain dulu. Martabak. Dikawitan lagi. Ya, memang. Iya mah martabak. Sementara yang kita bahas mah martabat. Martabat. Kumaha mangga? Ya misalkan contoh kayak kita di JAF gitu di Jatiwangi Art Factory itu bagaimana menciptakan seni atau membuat seni yang ngenahin itu sebenarnya juga kita nggak bisa lepas dari konteks keseharian kita sebagai orang Jatiwangi, sebagai orang yang tinggal di sini gitu. Misalkan sekarang nih kita lagi ngalamin banyak banget perubahan gitu ya, dari mulai misalkan contoh yang paling konkret masuknya berbagai macam pabrik-pabrik baru segala macam, soal lanskap sosial yang berubah dan segala macam, itu kan situasi keseharian kita nih gitu. Nah artinya seni di sini sebenarnya jadi nggak bisa lepas dari konteks itu gitu. Artinya jadinya tuh pertanyaannya adalah bukan bagaimana membuat seni dalam bentuk barang saja, objek saja, tapi juga bagaimana bisa menciptakan seni yang bisa membuat hubungan-hubungan sosial baru gitu. Bahkan faktanya komunikasi saja memiliki value seni. Ya. Kalau misalkan kita lagi ngobrol ini kan komunikasi wajib nih. Ada martabaknya, ada rokoknya, ada kopinya. Ini kan nyeni. Sempurna. Paripurna. Oh, Kalau Kang Jenny bilang paripurna. Contohnya misalkan kayak kita bikin rampak genteng gitu ya. Rembak genteng sebagai itu produk kesenian kan. Ya. Artinya secara martabat Betul. apa pengaruhnya terhadap masyarakat dari rampak genteng tersebut? Secara bentuk kan kita nyebutnya festival gitu ya. Yes. Misalkan itu sangat ini banget dengan dunia kesenian. Tapi sebetulnya rampak genteng itu niatannya adalah sebenarnya bukan cuma sekedar jadi festival, tapi jadi satu pernyataan bersama. Pernyataan bahwa kami warga yang tinggal di Jatiwangi yang lahir di tanah yang sama, terus kemudian hidup dengan tanah tersebut, mengolah tanah menjadi genteng dan segala macam, bahkan mungkin nanti meninggal juga di tanah tersebut, itu pengen terus mengolah tanah tersebut dengan lebih bermartabat gitu. Dinyatakannya dengan membunyikan tanah si genteng tersebut. Jadi genteng yang tadinya hanya sekedar produk kemudian jadi identitas gitu, jadi identitas bersama gitu. jadi rampak genteng juga menjadi semacam deklarasi ya. Betul banget. Deklarasi dari warga yang Jatiwangi. terlibat, khususnya di sini yang dimediasi oleh Jatiwangi Art Factory, Ya. bagaimana kita memuliakan bumi, memuliakan hidup. Kan Karena gitu kan? bahan bakunya dari tanah. Iya. Kita juga kan dari tanah ini. Dan akan kembali kepada Pada tanah. tanah. Bahkan sampai ke ujung sana dipikirkannya ya. Iya. Sampai ke meninggal kembali ke tanah luar biasa. Selain rampak genteng, Mungkin nanti akan jadi rampak ganteng misalnya. Jadi ganteng banyakan gitu kan. Bisa jadi, Pak. Abuhan dia gitu. Kan kudu nyeni. Jadi rampak genteng, jadi rampak ganteng. Iya. Ini juga misalkan kayak rampak genteng atau misalkan Binaraga Jebor misalkan. Nah itu menarik, Kang Ismail. Iya. Gagasan awalnya dari Binaraga Jebor ya, itu apa sih? Gagasan awalnya. Jadi sebetulnya kan sederhana yang lihat
Jadi memang salah satu rumusnya JAF itu juga selalu mengundang orang untuk kemudian bisa melihat apa yang nggak kami lihat dalam keseharian gitu ya, karena orang baru itu biasanya lebih peka gitu. Nah ternyata benar, diantaranya adalah betul satu seniman yang kami undang untuk tinggal dan berkarya di sini. Dia ngelihat, lah kok ini para pekerja genteng tuh ototnya pada bagus-bagus ya gitu. Terus ternyata memang gerakan-gerakan membuat genteng ngepres tuh juga Estetik ya. estetik, dan yang kedua memang membangun otot-otot bicep juga gitu, sama kayak orang nge-gym Olahraga gitu. ya. Olahraga. Terus kemudian gimana kalau idenya sederhana, gimana kalau kita lombain aja nih gitu. Tapi padahal sebetulnya di situ juga sama, itu mengandung deklarasi juga bahwa para pengolah genteng ini masih ada dan masih ngotot untuk terus mengolah tanahnya gitu. Itu konotasi ngotot itu yang tadinya negatif menjadi positif dengan Binaraga. Wah, ini keren menurut saya. Ngotot. Ngotot. Ngototnya lain ngajak gelut, maksa lain. ya. Iya. Lain ngajak Tapi nggak gedean. ngotot berkesenian. Yang menarik justru tadi bahwa aktivitas membuat genteng itu Iya. ternyata dari sisi yang lain bisa dilihat itu sebagai sebuah proses keindahan Iya, betul banget. dan membentuk keindahan tubuh. Betul. Betul. Artinya Ayam juga Arnold tadi asli. aslinya itu Juga Arnold, Mang Didi juga Arnold. Siapa yang tahu Mang Didi di Jebor mah apal itu juga Arnold. enggak, artinya jangankan sebenarnya mah ulang oge teh nyeni lamun ditempo ku batur ngancan kapanggih we. Jadi masalah jeung nyeni jeung teu nyeni mah eta kudu kapanggih. Nah, antara kapanggih jeung encana merenya gitu kan. Nanti kalau ketemu baru jadi rampak ganteng. Nah, itu. Kang Ismail, Pepep Rock and Roll ini bermartabat ya? Menurut saya sih tadi ya, saya sih sebenarnya ini sebelum ini tuh tadi saya ngabuburit sama Pak Pepep nih. Memang ngobrolin hal tersebut juga gitu, dan saya suka banget sama kalimatnya Pak Pepep soal bermartabat. Sebetulnya sesederhana kita memikirkan orang lain. Yes. Jadi Sesederhananya itu ya? jadi sebetulnya ada semangat kebersamaan, semangat kolektif. Yeah. Gitu. Saya kira yang itu juga penting dalam konteks kita hari ini nih gitu ya. Iya betul. Jadi sesungguhnya kan kegagalan kita sebagai manusia ketika kita tidak memiliki rasa empati dan simpati lagi terhadap kondisi orang lain. Luar biasa, itu menjadi quote of the day. Iya. Nah, itu teh. Quote hari ini. Pak Ismail juga, Kang Iman sedang membangunkan gerak kolektif Iya. yang itu bagaimana menciptakan masyarakat satu kawasan di Kampung Wates memiliki kekhasan dalam mengelola potensi-potensi makanan kuliner yang unik, yang sesungguhnya itu makanan kita zaman dulu yang tidak ada lagi, tetapi dijual dengan penuh penjiwaan gitu ya mungkin ya. Nah, itu tadi sangat menarik, dan ini melibatkan ibu-ibu satu kawasan kan? Iya. Bagaimana itu? Satu kampung. Ya jadi namanya tuh Pasar Wakare namanya tuh. Jadi memang tiap hari Minggu tuh, Oh, yang Pasar Wakare itu. iya, Oke. hari Minggu tuh kita memang ngajakin ibu-ibu untuk bikin makanan sehat. Sehat di sini adalah jelas dibuatnya gitu. Jadi dibuatnya tuh memang dibuat sendiri, dan kemudian juga didagangkan untuk tetangganya sendiri gitu. Awalnya seperti itu gitu. Karena kan sekarang kita juga banyak ya beli makanan, tapi kita Kemudian sebenarnya nggak tahu. diorganisir gitu ya. Ya, terus kemudian dibentuklah satu pasar bareng gitu tiap hari Minggu, dan itu alat tukarnya tuh juga dari Tanah Liat gitu. Jadi alat tukarnya dari Tanah Liat, dan itu juga ternyata karena kekhasan tadi yang kata Pak Pepep itu lama-lama kemudian jadi viral tuh. Jadi viral, terus kemudian jadi banyak banget yang datang gitu. Mungkin ini juga jadi salah satu upaya kami gitu ya, memartabatkan tanah kami gitu. Karena ya kita kan sekarang tuh semakin teralienasi dengan sumber daya kita gitu ya. Maupun itu tanah ataupun apa yang tumbuh di atas tanah itu gitu kan ya. Kita misalkan
sering mengeluh tentang cabai mahal, padahal sebenarnya kita bisa nanam sendiri. Bisa melak sorangan. Iya, gitu. Nah, si pasar ini jadi kayak ruang distribusinya lah dari produk-produk yang kita. Arti dari wakare sendiri apa? Sebenarnya kalau wakare agak panjang gitu ya, itu memang hubungannya sama waktu dulu sejarah Deskripsi kampung. singkatnya gitu. Sejarah kampung dulu waktu zaman Jepang gitu. Jadi si kampung ini tuh, kampung kami tuh dulu tuh sempat pindah istilahnya tuh wakare karena ada Jepang datang gitu. Tapi kemudian setelah Jepang kalah kita memutuskan untuk pindah lagi, dan Wakare itu pindah. wakare tuh selamat tinggal kalau secara harfiah. Bahasa Cuma apa? saat bahasa Jepang. Oh, Cuman waktu itu disebutnya tuh dikenalnya wakare kaitu gitulah. Cuman itu menjadi kami balikan maknanya menjadi kembali gitu. Kami kembali untuk menghidupi dan memartabatkan tanah kami gitulah sederhananya lah. luar biasa. Ya, dan itu secara ekosistem akan membentuk satu keterikatan satu Iya. sama lain. Ini yang menarik, Mang Iman. Iya. Bagaimana saya bilang tadi, sesungguhnya pasar ini bisa menjadi pembeda. Hari-hari ini kan ada food court gitu. Iya, betul. Tempat jajanan makanan, ada di mall-mall juga banyak kita temukan. Tetapi di Kampung Wates ini mereka berdagang dengan penuh kekeluargaan dan yang ditawarkan keramahan Iya. dan Penjualnya, keakraban yang khas Kampung Wates. Itu ya saya kira yang harus menjadi ikon. Dan tapi mungkin harus ada tambahan juga itu. Tadi bagaimana lingkungan pasar itu juga ramah terhadap anak. Betul banget. Betul. Ada anak-anak mulai dikenalkan kembali juga kepada permainan-permainan tradisi. Iya, betul. Apalagi ada esensi-esensi ramah tamah, Mas. Biasanya masyarakat yang bermartabat itu biasanya ramah tamah. Gitu kan. Misalnya kalau kita nanya jalan nih, Kang, dupi ka Jatiwangi paling mana? Di dia Kang belok kanan, belok kiri, upami teu ramah, tidak bermartabat. Cek eta we Mbah Google Pang. Padahal mananya teh ngobrol sudah diarahkan ke Mbah Google. Jadi memang itu penting mah di wakare itu sob terjadi ngobrol. Betul banget. Dari obrolan itu akan saling isi dan saling menguatkan pastinya. Iya. Ya, Berarti memang kudu ngobrol ya, Pak? memang kudu ngobrol. Sesuai dengan Selama jargonnya Pepe Rock and Roll. Kudu ngobrol. Nu teu bisa ngobrol mah naon arana. Asal jadi punchline episode kemarin. Barangkali ini nanti ke depan akan ada rekomendasi untuk menjadi tamu bintang dari audiens, dari para sob-sob yang nonton sekarang. Silahkan komen di bawah ya. Siapa yang sekiranya nanti di episode selanjutnya itu menjadi tamu bintang ya. Betul gitu, Pak Haji? Siap. Agar obrolan kita ini menjadi variatif dan inovatif. Itu keren sekali tadi obrolan dari Kampung Wates yang dibawa ke sini itu sangat inspiring sekali ya. Variatif juga menurut saya sih juga salah satu aspek bagaimana kita bisa jadi bermartabat sih. Iya. Karena semakin beragam, semakin kita menghargai keberagaman, Betul. bertoleransi terhadap keberagaman tuh kita sebenarnya semakin resilient gitu sebagai masyarakat. Karena kayak misalkan kalau ngelihat hukum alam kan sebenarnya gitu ya. Kalau ngelihat hutan semakin dia kompleks, semakin dia beragam tuh dia semakin kuat tuh. Betul. Jaringnya jadi kayaknya memang gitu salah satu yang. Jadi keberagaman itu seharusnya tidak membawa hal-hal yang pasea, Pak Haji. Ya. Ulah eleh ku tisu we paseo mah kurang pasea. Wah, bisa jadi sponsor. Biar jadi sponsor. Hatur nuhun Kang Ismail. Obrolan kita hari ini ya minimal membangun bahwa berkesenian itu adalah hal yang bermartabat, nyata dan membuat hidup lebih ngeunaheun. Ngareunaheun kan ulah tepat. Ngareunaheun. Ngeunaheun dan ngareunaheun. Ketika lobaan jadi ngareunaheun. Lamun duaan ngareunaheun guys ya. kita akan berjumpa terus dalam obrolan-obrolan ringan, santai, namun mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, saling menguatkan, dan tetap sesuai pesan Kang Ismail tadi, manusia hanya akan bermartabat sebagai manusia apabila dia memiliki kepedulian terhadap orang lain. Betul sekali.
Hatur nuhun Kang Ismal. Sami-sami hatur nuhun oge. Hatur nuhun Kang. Wadi hatur nuhun. Tetap rock and roll. Ngarokok. Bari ngobrol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaroko bari ngobrol.